memuji Tuhan. Hari ini ku bersuka bersamamu Tuhan Yesus, sebab Engkaulah yang terbaik, yang terindah di hidupku. Mau memuji dan menyembahmu dengan hati bersyukur dan mulutku menyembah, berterima kasih untuk segala kebaikanmu. Dengan sepenuh hati menyanyi dan menari, meninggikan namamu Tuhan. Ayo kita nyanyikan dengan lebih semangat lagi ya. Hari ini ku bersuka bersamamu Tuhan Yesus, sebab Engkaulah yang terbaik, yang terindah di hidupku. Mau memuji dan menyembahmu dengan hati bersyukur dan mulutku menyembah, berterima kasih untuk segala kebaikanmu. Dengan sepenuh hati menyanyi dan menari, meninggikan namamu Tuhan. Hari ini ku bersuka bersamamu Tuhan Yesus, kasih-Mu besar nyata di dalam hidupku. Kau beriku sukacita, gantikan sedihku. Kau buatku bahagia karena cintamu. Ku mau memuji, ku mau menyembahmu, ku mau menyanyi, naikkan pujianku. Sebab hanya Tuhan yang layak disembah. Yesus namanya, Raja segala raja. Dengan hati bersyukur dan mulutku menyembah, berterima kasih untuk segala kebaikanmu. Dengan sepenuh hati menyanyi dan menari, meninggikan namamu Tuhan, meninggikan namamu Tuhan, meninggikan namamu Tuhan. Hore! Yeay! Tepuk tangan. Puji Tuhan. Ayo teman-teman, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Hari ini hari yang bahagia, saat ku berjalan bersamamu Tuhan. Kau membawaku dalam rencanamu, menikmati segala kebaikanmu. Ku bersyukur saat kau ada bersamaku, karena kau sangat baik dan penuh kuasa. Ku akan aman saat ada di dekatmu. Betapa bahagianya aku. Lebih semangat lagi ya.
bersyukur saat kau ada bersamaku, karena kau sangat baik dan penuh kuasa. Ku akan aman saat ada di dekatmu. Betapa bahagianya aku. Ku bersyukur saat kau ada bersamaku, karena kau sangat baik dan penuh kuasa. Ku akan aman saat ada di dekatmu. Betapa bahagianya aku. Ku akan aman saat ada di dekatmu. Betapa bahagianya aku. Betapa bahagianya aku saat ku ada bersamamu. Yeay! Haleluya! Yuk teman-teman, sekarang kita menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada untukku. Terima kasih Yesus, Kau tak pernah tinggalkanku. Selalu ada di sampingku, menemaniku setiap waktu. Selalu ada bersamaku. Tuhan Yesus selalu setia.
kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong buatkan supaya kami boleh menerima semua pesan-pesan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami telinga supaya kami boleh mendengar semua firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik Joel Kids. Hari ini kembali ketemu lagi bersama saya, Kak Devina di sini. Nah, adik-adik, pasti adik-adik hari ini sudah siap-siap ya untuk mendengarkan firman. Kakak harap semuanya sudah siap nih dengan Alkitabnya, dengan mungkin catatan notenya. Ya, adik-adik harus siapkan diri karena hari ini kita mau mendengarkan firman. Oke? Yuk, tapi sebelum kita mendengarkan firman, kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik, agar setiap firman yang disampaikan hari ini, adik-adik di rumah, adik-adik Joel Kids maupun adik-adik dimanapun berada waktu mendengarkan Joel Kids hari ini, itu dapat menangkap semua isi firman kebenaran dan perkataan Tuhan. Oke? Yuk, kakak akan berdoa. Ayo adik-adik di rumah dimanapun adik-adik berada, lipat tangan, tutup mata. Kakak akan berdoa buat adik-adik semua. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu lebih lagi. Tolong setiap kami Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap perkataan-Mu, setiap kebenaran-kebenaran yang dari firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan Roh Kudus, dan buat kami dapat mengerti lebih dan mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkan firman online hari ini dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik siap ya? Saya siap. Siapkan Alkitab, siapkan semua alat tulis yang adik-adik butuhkan. Hari ini kita mau belajar lagi nih tentang yang namanya Roh Kudus. Nah, pasti adik-adik sudah pernah dengar ya minggu-minggu lalu tentang Roh Kudus. Benar? Ada yang masih ingat nggak? Roh Kudus itu dari awal sebagai roh apa? Roh penolong, ya betul. Terus roh apa lagi? Ada Roh Kudus itu sebagai roh kebenaran. Yes. Dan bahkan ada juga apa adik-adik? Roh Kudus itu sebagai alarm, ya, sebagai alarm. Minggu lalu kita sudah belajar tuh sebagai alarm, pengingat buat setiap kita. Nah, terus hari ini kakak kita masih mau belajar sama-sama tentang yang namanya Roh Kudus, tentang yang namanya pekerjaan Roh Kudus lebih lagi. Kalau minggu lalu pekerjaan Roh Kudus mungkin salah satunya sebagai alarm. Minggu ini kita akan belajar Roh Kudus itu dijadikan sebagai apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu nggak adik-adik? Ada yang nebak? Oh, nggak tahu ya? Oke, kalau nggak tahu berarti siap-siap ya. Buka telinganya, siap-siap dengarkan baik-baik. Hari ini kita akan belajar Roh Kudus itu sebagai penumbuh buah dalam hidup kita loh adik-adik. Wah, penumbuh buah gimana Kak maksudnya? Roh Kudus dapat menolong, membantu kita untuk menumbuhkan buah-buah roh dalam hidup kita loh adik-adik. Nah, pasti akan bertanya-tanya ya, kok bisa Kak? Gimana Kak caranya? Oke, sebelum itu kakak mau tanya dulu nih. Nah, adik-adik masih tahu nggak buah-buah roh dalam hidup kita? Ada loh tuh di lagunya Joel Kids. Yuk, nyanyi sama-sama ya. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran. Terus apa? Kemurahan. Selebihnya lagi, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, itu semua harus ada dalam hidup kita. Buah-buah roh itu tuh anak adik-adik. Nah, adik-adik harus ingat itu ya, kalau ada yang namanya buah roh dalam hidup kita yang harus tumbuh. Sekarang gini, kok bisa Kak? Gimana caranya Roh Kudus itu bisa membantu menumbuhkan 9 buah roh dalam hidup kita? Nah, sini Kakak akan cerita. Adik-adik pasti pernah lihat tanaman kan? Nah, oke, kalau tanaman itu ditanam butuh yang namanya apa? Pasti
tanah. Benar, tanah, dan pastinya diberi namanya benih. Ketika benih itu ditanam di dalam tanah, apa yang harus dilakukan, adik-adik? Kita harus memberinya namanya apa? Air. Nah, Roh Kudus itu seperti air pada tanaman loh adik-adik. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita ini tanah ya, dimasukin benih. Benihnya siapa? Roh Kudus. Kemarin kita sudah terima yang namanya Roh Kudus. Benar ya? Roh Allah, Roh Tuhan masuk dalam hidup kita. Masuk jadi benih. Nah, terus ada tuh pekerjaan yang lain Roh Kudus adalah apa? Sebagai air. Ya, dia ketika menyirami tanaman itu, lama-lama yang di dalam kita akan menjadi tumbuh. Dari yang tadinya mungkin tidak ada apa-apanya atau cuman tanah, lama-lama akan tumbuh nih batangnya. Lama-lama akan tumbuh dan tumbuh ketika ada air yang terus diberikan. Air itu akan membantu menumbuhkan yang dari benih yang kecil, lama-lama akan tumbuh dahan, lama-lama akan tumbuh daun, dan kemudian lama-lama akan tumbuh yang namanya buah. Nah, dalam hidup kita, buah itulah yang disebut dengan buah roh. Dalam hidup kita, itu bukan buah apel, bukan buah jeruk loh adik-adik ya. Itu kan buah tanaman. Tapi kalau dalam hidup kita, buah hidup kita, itu yang dinamakan buah roh. Nah, Roh Kudus itu kerjaannya apa? Seperti air itu adik-adik. Ketika ada roh Tuhan, kita sudah terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita udah namanya benih. Ketika benih itu ada dalam hidup kita harus buat benih itu bertumbuh. Caranya dengan kita mengenal namanya Roh Kudus. Kita pakai itu Roh Kudus, kita ikuti apa kata Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan menjadi air untuk sebuah tanaman. Nah, tapi adik-adik, ketika air itu diberikan kepada kita, air itu akan benar-benar sangat membantu pertumbuhan tanah. Ketika apa adik-adik? Ketika kita ini mau mendengar yang namanya Roh Kudus. Nah, air itu diberikan ke dalam tanah sama dengan Roh Kudus. Waktu Roh Kudus bicara dalam hidup kita, apakah kita sudah mendengar? Ketika kita tidak mendengar Roh Kudus bicara, berarti sama halnya kita ini tidak menerima air. Ya, tanaman itu tidak menerima air dengan baik. Tapi ketika kita ini mendengar apa perkataan Roh Kudus, ketika Roh Kudus bicara, kemarin kita sudah belajar, Roh Kudus itu sebagai alarm, kita bisa tahu, kita bisa dengar. Roh Kudus bahkan mengingatkan dengan kata-kata yang lembut, jangan, tidak boleh. Atau mungkin Roh Kudus mengatakan, hayo, kok mudah marah, hayo, kok marah-marah. Hal-hal yang sepele mungkin yang kita lakukan, tapi Roh Kudus bicara dengan sangat lembut. Ketika kita tidak mendengarkan, maka buah dalam hidup kita tidak akan bertumbuh adik-adik. Kenapa? Karena tanaman itu seperti menolak air. Kita mungkin sudah terima itu Roh Kudus, tapi kalau kita tidak mendengar apa berkata Roh Kudus, itu sama sekali tidak dapat menumbuhkan buah roh dalam hidup kita. Loh, kok bisa Kak? Bisa. Contoh nih ya, kita punya yang namanya buah roh apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Benar? Paling gampang contoh yang kakak mau berikan adalah buah roh sukacita. Buah roh sukacita nih. Nah, suatu hari mungkin adik-adik lagi kesel, jengkel, marah ya kan, lagi bad mood, pengennya marah terus. Mungkin ada teman atau adik melakukan suatu hal yang mungkin tidak disengaja. Kalau kita nih lagi kesel, pasti reaksi kita apa adik-adik? Marah kan? Langsung marah. Marah. Kalau perlu pukul, ya kan? Karena emosi, marah. Nah, Roh Kudus itu pekerjaannya adalah begini. Jangan marah, bersukacitalah. Jangan marah. Dia akan pelan bilang gitu. Nah, sekarang pilihannya kita adik-adik. Kita dengar nggak suara itu? Atau bilang, sudah aku kesel, aku mau marah aja. Nah, itu berarti Roh Kudus tidak dapat menumbuhkan buah roh dalam hidup kita. Karena kita tidak mau mendengar. Kita cuman
mau mengikuti apa mau kita. Aku mau marah aja, aku kesel, aku jengkel, Kak. Tapi kalau kita ini memilih untuk mendengar, oh itu kok tadi Roh Kudus bilang, jangan marah, tenang, sabar, tarik napas. Kita ikuti aja, waktu kita dengar, ikuti aja yang Roh Kudus katakan, dan akhirnya kita bisa mengendalikan diri, bahkan kita bisa bersuka cita setelah itu. Nah, disitulah akan menumbuhkan yang namanya buah roh dalam hidup adik-adik dan kakak. Jadi kuncinya apa adik-adik? Kuncinya satu adik-adik, mendengar. Dengarkan apa perkataan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu kan roh yang benar-benar ada. Roh Kudus itu mungkin tidak terlihat, tapi dia ada. Di mana kita bisa dengar? Dalam hati loh adik-adik. Ketika kamu mau berbuat dosa, hati kita mungkin kayak ada genderang perang. Duk 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 duk. Itu Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Nah, kita mau mendengarkan enggak itu? Atau mungkin kita mau mencontek nih di sekolah. Mumpung gurunya nggak ada, gurunya ke toilet, contek, buka buku. Tahu-tahu hatinya duk 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 duk, deg-degan, jantungnya berdebar kencang. Itu pekerjaan Roh Kudus. Nggak bicara sih, tapi dia melakukan sesuatu. Apalagi kalau Roh Kudus bicara, jangan lembut adik-adik, jangan. Nah, apakah kita cukup mendengar Roh Kudus bicara? Ketika Roh Kudus berkata, jangan. Kalau kita tidak mendengar Roh Kudus bicara, ya Roh Kudus tidak akan bantu menumbuhkan buah roh dalam hidup kita, adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, di sini siapa yang mau berbuah? Kakak mau. Pasti adik-adik juga mau ya? Iya, kita semua harus berbuah di dalam Tuhan. Karena orang luar sana, orang yang tidak kenal, akan melihat yang namanya buah dalam hidup kita, adik-adik. Wah, ini anak buahnya apa ya? Oh, buahnya sukacita nih. Oh, penuh kasih nih buahnya. Berarti anak itu berbuah di dalam Tuhan ya. Nah, itu yang dapat membantu siapa? Roh Kudus. Kuncinya apa dia adik-adik? Mendengar. Duh Kak, kenapa sih kita harus mendengar? Nih, yuk kita mau buka sama-sama ya. Nah, kakak akan ambil Alkitab kakak. Kita buka sama-sama di Yohanes 10 ayat 27. Oke, dikatakan Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Loh, domba-dombaku, di sini tuh kayaknya besar loh adik-adik. Artinya apa? Domba-dombanya Tuhan itu mendengar suara Tuhan. Jadi kita ini, bukankah kita ini juga domba-dombanya Tuhan kan? Nah, kalau kita domba-dombanya Tuhan, berarti kita harus mendengar suara Tuhan. Dengarkan itu suara Tuhan, Roh Kudus. Roh Kudus bicara lembut, dengarkan. Kenapa? Kita ini memang harusnya domba-dombanya Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan dikatakan, aku mengenal mereka. Loh, Tuhan bilang loh, aku kenal mereka loh. Jadi kalau kita mendengar suaranya Tuhan tuh langsung kenal loh. Oh, ada si Tono nih. Oh, ada si Joel ini yang mendengar aku. Dan kita mau baca, kakak akan bacain berikutnya ya. Dan dikatakan apa? Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seseorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wah, berarti apa adik-adik? Janji Tuhan jelas berkata, kalau kita dengar, kalau kita mendengar, Tuhan berkata apa? Aku akan janji, tak pegang terus, jangan sampai ada satupun yang bisa merebut orang-orang atau anak-anak yang mendengar suaraku ini dari aku. Artinya apa adik-adik? Tuhan akan jagai kita. Kalau ada si musuh, ada si jahat mau berusaha merebut kita dari Tuhan, Tuhan bilang enggak, ini anak-anakku yang mendengar suaraku. Ya adik-adik, jadi sekali lagi kakak mau ulangi sekali lagi. Kata kuncinya adalah dengar, mendengar.
Karena hari-hari ini seberapa banyak kita semua, ya kakak bilang kita semua nih, termasuk mungkin kakak-kakak, adik-adik itu dalam hal mendengar itu sangat susah sekali, benar? Nah, makanya hari ini yuk kita sama-sama nih, kita sama-sama untuk mendengar, terutama mendengar apa perkataan Roh Kudus, apa yang jadi perkataan Roh Tuhan. Oke adik-adik, nah hari ini sampai di situ aja, sampai di sini aja kakak. Kita semua belajar tentang yang namanya Roh Kudus. Nanti minggu depan kita akan belajar lebih lagi tentang Roh Kudus, tentang kebenaran-kebenaran yang lain yang ada di dalam firman Tuhan. Oke adik-adik? Nah sekarang kakak mau berdoa ya buat firman hari ini. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu hari ini. Ajari setiap kami anak-anak-Mu untuk mendengar perkataan Roh Kudus. Karena kami percaya Roh Kudus itu yang akan menumbuhkan setiap buah-buah roh dalam hidup setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kami ini domba-domba-Mu. Domba-domba-Mu yang akan selalu mendengar perkataan-Mu. Dan Engkau pun akan mengenal setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kau yang berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar, setiap siapapun yang mendengar firman-Mu hari ini, kiranya Engkau Tuhan yang memberi roh wahyu, pengertian dan hikmat untuk bisa mengerti setiap harinya, bahkan mereka bisa melakukannya Tuhan dan menjadi pelaku firman di kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah ada di akhir dari Joel Kids Online hari ini. Yuk kakak mau berdoa, kakak mau doain berkat buat setiap adik-adik yang hari ini menyaksikan online ya. Siap? Angkat tangan adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan terima kasih buat semua kasih setiamu dan berkat-Mu buat setiap kami. Pagi hari ini kami percaya berkat kasih setiamu itu akan terus ada di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang akan terus menjaga setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang akan terus melindungi setiap kami dan menjauhkan setiap kami dari yang jahat. Kami percaya berkat kemurahan yang terbaik Kau berikan dalam hidup setiap kami. Kebajikan, kemurahan, takut akan Tuhan terus Kau berikan dan terus Kau limpahkan dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, semua berkat yang terbaik juga Kau berikan buat setiap keluarga adik-adik Joel Kids dimanapun berada. Dan kasih setiamu itu yang selalu menyertai setiap kami hari ini sampai Kau datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Dadah.